Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Widianti dari program studi Teknik Informatika dengan NIM 20040301014. Di sini saya akan mempresentasikan tugas agama Islam yang bertemakan Islam dalam menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat dalam konteks kehidupan modern. Di dalam agama, kita telah diajarkan berbagai ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Jika kita bisa mengamalkannya, maka kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat dalam konteks kehidupan modern ini. Namun, masih banyak di antara kita yang tidak mampu meraih kebahagiaan tersebut. Tidak sedikit orang yang menggadaikan akidahnya hanya demi kebahagiaan dunia semata dan melupakan akhirat. Para manusia mengabaikan agama Islam yang telah ada sebagai pedoman hidup bagi manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Setiap muslim harus mengandalkan iman dan amal soleh demi menjamin kebahagiaan hidupnya. Sejatinya manusia tidak menjadikan sesuatu selain dari keduanya sebagai sarana mencapai kebahagiaan sejati. Di dalam diri manusia terdapat kekuatan yang mendorongnya untuk menunaikan tugas dan tanggung jawab. Pada saat seseorang menerima dorongan hati nuraninya untuk menerima tugas-tugas, kekuatan batin akan mendukungnya. Maka setelah melakukan tugas, jiwanya akan dipenuhi oleh kebahagiaan dan ketenangan. Kekuatan ini muncul dari dasar fitrah manusia yang mengajak manusia berbuat kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Kebahagiaan manusia dibagi menjadi dua, yaitu argumen psikologis dan argumen sosiologis. Argumen psikologis ialah manusia menurut Al-Quran adalah makhluk rohani, makhluk jasmani, dan makhluk sosial. Sebagai makhluk rohani, manusia membutuhkan ketenangan jiwa, ketentraman hati, dan kebahagiaan rohani. Kebahagiaan rohani hanya akan didapat jika manusia dekat dengan pemilik kebahagiaan yang hakiki. Tuhan Maha Suci hanya bisa didekati oleh hamba yang suci hati dari segala kotoran dan sifat-sifat yang jelek. Untuk mensucikan jiwa membutuhkan agama, dan tanpa agama manusia akan salah jalan dalam menempuh cara untuk bisa dekat dengan Tuhan. Yang kedua ialah argumen sosiologis. Manusia adalah makhluk sosial, yang artinya manusia tidak bisa hidup sendirian dan tidak bisa mencapai tujuan hidupnya tanpa keterlibatan orang lain. Manusia harus membutuhkan bantuan orang lain dan sesamanya. Manusia juga disebut dengan makhluk yang berbudaya. Manusia pasti tidak lepas dari budaya. Dengan adanya hubungan antara sosial dan budaya, maka manusia dapat memperoleh kebahagiaan. Kebahagiaan diperoleh ketika manusia diterima, dihargai oleh lingkungan, dan bisa mendekatkan diri kepada Tuhan dengan baik dan benar. Kebahagiaan Islam. Iman adalah titik sentral kebahagiaan seorang mukmin. Iman merupakan wujud eksistensi mukmin sejati. Iman merupakan penuntun ke alam bawah sadar. Iman yang dimaksud di sini bukanlah sebatas mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Iman yang dimaksud adalah perasaan seseorang yang selalu terfokus kepada Allah. Dirinya menjadi tentram dalam kebersamaannya. Mulut dan hatinya selalu mengingat Allah. Dan rasa malu serta takutnya tertuju kepada Allah. Orang yang beriman akan mendapatkan kebahagiaan. Bagaimanapun kebahagiaan memang sesuatu yang relatif dan nisbi. Bahkan kebahagiaan merupakan rahasia ilahi, dan manusia hanya mampu menerka dalam memandang kebahagiaan tersebut. Tidak ada satupun garansi yang menjamin seseorang dapat mencapai kebahagiaan hakiki, kecuali orang tersebut mengetahui segala sesuatu. Untuk itu, seseorang mesti selalu berusaha untuk berada di jalan Allah. Selanjutnya, cara agama menjamin kebahagiaan di kehidupan modern ialah yang pertama, tujuan hidup manusia adalah sejahtera dan bahagia di dunia dan akhirat. Untuk menggapai kebahagiaan itu, mustahil tanpa landasan agama, sebab kebahagiaan hakiki itu milik Allah. Kita tidak dapat meraihnya kalau tidak diberikan Allah, maka dari itu ikutilah cara-cara yang telah ditetapkan Allah dalam agamanya. Jalan mencapai kebahagiaan selain yang telah digariskan oleh Allah adalah kesesatan dan penyimpangan. Jalan sesat itu tidak dapat mengantar Anda ke tujuan akhir, yaitu kebahagiaan. Mengapa jalan selain yang telah ditetapkan Allah sebagai jalan sesat?
Karena di dalamnya ada unsur syirik, yaitu landasan teologis yang sangat keliru dan tidak diampuni. Jika landasannya salah, maka bangunan yang ada di atasnya juga salah dan tidak mempunyai kekuatan alias rapuh. Oleh karena itu, hindarilah kemusyrikan supaya pondasi kehidupan kita kokoh dan kuat. Tambahlah keimanan dengan selalu mengaji ilmu agama, bergaul dengan orang yang soleh, dan selalu mengamalkan Al-Quran dan hadis di dalam kehidupannya. Percayalah bahwa semua telah diatur, dan selalu ingat bahwa hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram, dan kita pun dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi kesimpulannya, hidup dengan hati yang lapang dan iman yang mantap akan membuat kita selalu dalam kebahagiaan. Karena kita akan senantiasa yakin bahwa ini semua adalah cobaan darinya. Ini semua sudah pasti akan berlalu dan yakinlah bahwa semua yang terjadi sudah pasti memikirkan sisi positif. Sudah pasti memiliki sisi positif bagi orang-orang yang berpikir. Inilah contoh ayat Al-Quran tentang kebahagiaan dunia akhirat, Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu dari kebahagiaan negeri dan akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Selanjutnya, ada juga hadis tentang kebahagiaan dunia dan akhirat yang berbunyi, Man aroda dunya fa'ilaihi bil ilmi wa man arodal akhirati fa'ilaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka hendaknya dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka hendaknya juga dengan ilmu. Hadis riwayat Imam Syafi'i. Itulah video yang sudah saya jelaskan. Apabila ada kekurangannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.